Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, NIM 19102018. Dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Arni, NIM 16102018. Baik, di sini kami akan melakukan presentasi hasil resum jurnal yang ditugaskan Bapak Sahril Budiman minggu lalu dan melakukan critical thinking. Baik, di sini akan dimulai dari saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi dan Orde sesudahnya hingga saat ini. Reformasi birokrasi telah banyak diwacanakan dan diagendakan, bahkan mungkin telah betul-betul secara serius dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah diperlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang rekruturisasi organisasi pemerintahan daerah dengan konsep MSKF atau miskin struktur kaya fungsi. Tujuannya jelas-jelas adalah untuk rasionalisasi birokrasi di lingkup pemerintahan daerah. Kemudian juga ada perubahan paradigma dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggunakan the structural efficiency model menuju Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan the local democracy model. Reformasi birokrasi yang lebih komprehensif ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan RB nomor 7 sampai dengan nomor 15 yang meliputi pedoman tentang pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Agenda reformasi tersebut tampaknya merupakan jawaban atas semakin meningkatnya tuntutan masyarakat serta banyak didorong oleh konsep-konsep perubahan yang datang dari luar Indonesia seperti entrepreneur birokrasi dan sebagainya. Pada pemerintahan era reformasi, khususnya di masa pemerintahan Presiden SBY, meluncurkan program reformasi birokrasi. Secara umum dipahami, reformasi birokrasi minimal harus mencakup 5 sasaran utama, yaitu 1. Perampingan organisasi dengan tujuan efisiensi pembiayaan, efisiensi penggunaan tenaga, dan efisiensi penggunaan waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan. 2. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 3. Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika. Yang keempat, penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi. Yang kelima, pemberian imbalan yang sesuai kinerja, kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Dalam penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada pemerintah yang bersih, clean governance, dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Untuk itu, struktur birokrasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
abuse of power. Dengan kata lain, masyarakat luas tetap mendambakan 3 hal. Pertama, pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik atau adanya penggantian pemerintahan hasil pilkada langsung. PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara. Kedua, perlindungan melalui perwujudan dan supremasi hukum atau kepastian dan penegakan hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas. Reformasi birokrasi dan peluang ke arah terwujudnya governance masih terbuka lebar apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan publik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai public servants. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair mesti dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu, kesempatan munculnya praktik korupsi, solusi, dan nepotisme dan markup yang selama ini terjadi dalam melaksanakan proyek pembangunan akan bisa diminimalkan. Strategi terwujudnya reformasi birokrasi. Birokrasi di dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik, diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit apabila masyarakat menyelesaikan urusan berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri, khususnya dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku dengan birokrasi dan pelakunya birokrat. Antara lain, seperti di bawah ini. 1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelaksanaan masyarakat serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien, yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani, atau termasuk pembagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelaksanaan cepat, tepat, akurat, termasuk dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi, biaya, dan ketepatan waktu. Yang keempat, birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitas pelayanan publik, alih-alih sebagai agensi pembaharu atau agent of change pembangunan. Yang kelima, birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku atau rigid menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistik, inovatif, fleksibel, dan responsif. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada desentralisasi. Struktur yang desentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga dengan cepat birokrasi
dapat menyediakan pelayanannya secara sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan, capability, memiliki loyalitas, kepentingan, kompetensi, dan memiliki keterkaitan kepentingan, konsistensi, atau koherensi. Jadi kesimpulan dari pemaparan jurnal saya tadi, berdasarkan pemaparan isi dan pembahasan dapat penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, antaranya: satu, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Yang kedua, permasalahan utama dalam reformasi birokrasi adalah kelambanan dari proses reformasi birokrasi, dan hal ini sangat mempengaruhi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam rangka reformasi birokrasi adalah mengenali apa yang disebut sebagai pemicu perubahan change trigger. Dalam birokrasi pemerintahan, pemicu perubahan atau pemicu reformasi tersebut dapat bersumber dari informasi maupun eksternal birokrasi, dijumpai dalam bentuk permasalahan, peluang, dan kecenderungan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan. Baik, itu tadi presentasi jurnal yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara Army. Oke, baik. Ada yang saya ingin tanyakan. Apa yang Anda pahami tentang teori birokrasi tersebut, Saudara Fikri? Apa bisa diulangi lagi? Apa yang Anda pahami tentang teori birokrasi tersebut? Baik, terima kasih kepada saudara Ami. Saya akan menjawab tentang teori birokrasi. Baik, teori birokrasi itu alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun, dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali, tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi merupakan faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, clean governance, dan kepemerintahan yang baik, good governance. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin Saudara Tami. Ya, apakah dalam melaksanakan birokrasi negara tersebut, setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan 2 asas? Coba Anda jelaskan. Baik, dalam melaksanakan birokrasi negara, penjabat, maaf, bisa diulangi pertanyaan tadi? Apakah bisa diulangi pertanyaannya? Dalam melaksanakan birokrasi negara, itu kan setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan 2 asas. Dalam 2 asas itu coba Anda jelaskan gitu. Baik, asas yang pertama, asas legalitas. Asas ini berarti tidak ada satupun perbuatan atau keputusan dari penjabat atau para birokrat yang bersangkutan boleh dilakukan tanpa dasar sesuatu ketentuan undang-undang. Untuk itu, para penjabat atau para birokrat harus memperhatikan 8 unsur legalitas, yaitu peraturan tertulis, penyebaran atau penggunaan peraturan tidak berlaku surat. Peraturan bisa dimengerti, tidak bertentangan satu sama lain,
tidak menuntut di luar kemampuan orang, tidak sering berubah-ubah, dan sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya. Yang kedua itu asas praesis hermesen atau diskresi. Artinya, penjabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan. Oleh karena itu, diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas legalitas. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin Saudara Ami ada yang ingin tanyakan lagi? Atau ada? Ya ada. Bentar ya. Begini, apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang aparatur birokrasi negara tersebut? Terima kasih kepada Saudara Ami. Saya akan menjelaskan tentang baik. Ya. Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang aparatur. Yang pertama, wajib atau taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wajib membuat suatu kebijaksanaan terhadap suatu hal walaupun tidak ada. Yang kedua, wajib membuat suatu kebijakan terhadap suatu hal walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan praesis hermesen. Yang ketiga, harus sesuai dengan susunan pembagian tugas. Yang keempat, wajib melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Yang kelima, wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang asas dan hak dan kewajiban. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Baik, jadi begini, selama ini masyarakat masih berpendapat bahwa birokrasi sama dengan pemerintah, begitu ya? Coba Anda jelaskan perbedaannya. Jadi, birokrasi atau administrasi negara itu tidak sama dengan pemerintahan. Keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karena itu, korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Administrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, di antaranya menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak terlalu sama dengan negara dan karenanya aparat negara bukanlah selalu aparat pemerintahan. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerja. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan oleh efisien efektif untuk mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Maka segenap aparatur pemerintahan atau birokrat wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Kekuatan birokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi mesin bergeraknya yang penggerak yang luar biasa apabila mampu didaya gunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan birokrasi dan pemerintahan. Jadi intinya dari jawaban saya itu tidak sama. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ami. Itu saja penjelasan
dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi sama saudara Armi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi, NIM 16102018. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume dari dua jurnal yang sudah saya resume, yaitu pertama ada penerapan modal New Public Management dalam reformasi birokrasi Indonesia. Kemudian yang kedua, implementasi rekrutmen CPNS sebagai wujud reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu jurnal saya. Yang pertama ini jurnal yang menjelaskan tentang peran modal New Public Management dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Di sini yang dapat saya resume yaitu ada 3 dalam jurnal yang pertama tersebut. Itu ada paradigma birokrasi di Indonesia. Yang kedua ada pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiga ada penerapan New Public Management dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Baik, itu yang pertama, paradigma birokrasi di Indonesia. Menurut Masud dan Imawan, birokrasi pada masa Orde Baru memegang peran sentral dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak awal pertumbuhannya, birokrasi hanya diperkenalkan pada nilai-nilai kepatuhan pada raja atau sultan dan atasan, bukan untuk kepentingan publik. Hal inilah yang menjadi cikal bakal patologi birokrasi yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi politik telah terjadi kurang lebih 24 tahun, di mana pada saat itu, pada tahun 1998, gerakan reformasi berhasil menyatukan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun berbagai regulasi dalam rangka agenda reformasi birokrasi telah diterbitkan, namun kenyataannya hingga fase ketiga ini, tujuan reformasi birokrasi sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi mewujudkan good governance belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kemudian yang ketiga ada penerapan New Public Management dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Kemunculan MPM tersebut sebagai reaksi yang tidak relevan lagi. Menurut Hot 1991 merujuk konsep NPM, untuk mengimplementasikan NPM menjadi manajemen administrasi publik harus dijalankan dengan memperhatikan komponen yang yaitu ada 7, yaitu pertama manajemen sektor publik yang profesional, kemudian yang kedua ada standar kinerja dan ukuran kinerja, ketiga ada lebih menekankan pada pengendalian output dan outcome, keempat ada pemecahan unit-unit kerja, kelima ada menciptakan persaingan sektor publik, keenam pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, ketujuh disiplin dan hemat dalam menggunakan sumber daya. Baik, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu menjelaskan implementasi rekrutmen CPNS sebagai wujud reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor.
Peraturan Menteri PANRB nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 22 tahun 2017 tentang nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi CPNS tahun 2017. Kemudian implementasi kebijakan model Edward III dengan menunjuk 4 variabel. Keempat variabel tersebut meliputi ada komunikasi, ada sumber daya, dan ketiga ada disposisi, yang keempat ada struktur birokrasi. Jadi keempat variabel tersebut yang dikemukakan oleh Edward III ini akan menjadi yang akan dikaitkan dengan permasalahan rekrutmen CPNS di Kabupaten Bogor tersebut. Ya, yang pertama komunikasi. Implementasi kebijakan rekrutmen CPNS dapat dilaksanakan dengan baik karena terjadi komunikasi efektif antara pelaksana rekrutmen CPNS dengan para pelamar CPNS. Kemudian yang kedua, sumber daya. Di tahun 2014 sudah didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga, disposisi, yaitu merujuk karakteristik yang menempel erat kepada tim pengadaan atau rekrutmen CPNS khusus dan pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Kemudian yang keempat, struktur birokrasi. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting. Pertama, mekanisme, dan yang kedua, struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Baik, sekian dari hasil resum dari 2 jurnal yang sudah saya paparkan pada ini. Saya persilakan kepada Saudara Fikri jika ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Saudara Fikri, Oh, maaf. Mungkin sedikit saja saya ingin menanyakan tentang mengapa reformasi birokrasi itu terbentuk. Oke. Birokrasi terbentuk dengan bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik ASN. Oke, itu yang sudah saya dapat sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanya? Berbicara tentang fase ketiga, apa yang akan dibangun untuk masa reformasi birokrasi? Pada fase ketiga, coba saudara jelas sebutkan. Pembangunan pada masa reformasi fase ketiga, yakni kita harus melakukan berbagai hal untuk perubahan pola pikir melalui manajemen perubahan. Oke, itu Saudara Fikri. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah untungnya reformasi birokrasi diarahkan kepada proses culture set dan mindset tersebut dalam pemerintahan di Indonesia? Oh itu, jika reformasi birokrasi itu telah berhasil, maka imbas yang akan terjadi adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintahan. Itu. Bagaimana, Saudara Fikri? Apakah ada Ada lagi? hambatan? Apakah ada hambatan pada masa perkembangan reformasi birokrasi tersebut? Ada, ya ada. Pemerintahan masih, yang saya tahu pemerintah masih takut dalam mengambil dan menanggung risiko yang nantinya merupakan dampak atau konsekuensi atas reformasi birokrasi itu tersebut. Seberapa Saudara penting? Fikri? Ya, terima kasih, sudah jelas. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang seberapa penting reformasi birokrasi itu dilakukan. Seberapa penting? Oh, karena gunanya untuk memperbaiki di bidang sosial, politik, agama, ekonomi, di dalam suatu masyarakat atau negara. Jika itu tercapai, maka akan terciptalah kesejahteraan di suatu negara tersebut. Oke, Saudara Fikri, ada lagi? Apakah sistem pelayanan publik di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Dan apa hubungannya dengan reformasi birokrasi di Indonesia? Apakah sistem pelayanan publik di Indonesia sudah berjalan baik? Dan apa hubungannya reformasi birokrasi dilakukan di Indonesia? Oke, Saudara Fikri. Ya. Yang saya tahu itu belum, karena masih diwarnai dengan yang namanya praktik korupsi dan nepotisme dalam sistem kerja pemerintahan tersebut. Oke. Oh, jadi makanya itu dilakukan reformasi birokrasi supaya pelayanan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu berubah. Ya, begitulah. Terima kasih kepada Saudara Rumi. Oke. Baik, itu saja tadi pertanyaan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Fikri. Itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Baik, oh ya, saya kembalikan kepada Fikri. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Rumi. Baik, itu tadi penjelasan jurnal yang kami lakukan dan critical thinking. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.